dan apa? Halo. Kita kayak orang goblok halo-halo ke kamera tuh. Lengan aku gede. Halo, saya Ivan. Di kemarin sore, hari ini kita tuh mau reunian sekaligus diajakin proyekan sama Meis. Kok aku? Sama Meis. Ada satu lagi. Ada yang satu lagi belum datang. Itu lagi di perjalanan, rumahnya paling jauh. Iya, jauh. Itu dari Sabang sampai Merauke dia numpak motor. Ini berasa kayak aku tuh dari Bogor mau ke Jakarta Barat naik KRL gitu loh. Jauh banget sumpah. Asli, itu butuh waktu 1 sampai 2 jam kalau naik KRL. Kalau misal di Semarang ada KRL, motor ku jual, sumpah. Sumpah asli Sumpah, sama. motor ku jual. Aku mending naik KRL. Mending naik KRL. 3.000 kemana-mana. Iya, betul, setuju banget. Lah, naik motor 3.000 parkir doang sekali. Betul. Itu pun di fotokopian. Belum bensin. Nah, belum bensin, belum pajak tahunan, belum lagi servis, belum lagi oli, segala macam. Banyak banget. Andai kan kalau misalnya ada KRL sejateng gitu ya. Kayak gitu enak banget ya. Ke Salatiga enak. Ke Salatiga, ke Jogja enggak. Tiap weekend ke Solo naik KRL cuma 3.000 doang. Betul. Aku mah gas cuy. Gas banget sih, asli sih. Enggak usah kereta setiap pagi. Kan kereta harus pagi doang. Harus kan? pagi. Mending KRL sih aku sih. Cuma kalau ada KRL dulu, yuk di kelas mau KRL. Semoga Pak Jokowi mendengar permintaan kita. Pak Ganjar membelikan KRL untuk kita para mantan mahasiswa sama mahasiswa biar di Jateng itu ada KRL. Untuk khusus anak perantauan Untuk khusus anak bisa perantauan. untuk liburan dengan cepat. Ya, jadi motor bisa ku jual untuk biaya makan-makan. Iya. Hari ini kita kumpul, ini kebetulan nggak di luar. Tenang, kita bawa masker sama bawa hand sanitizer. Nah, ini mana? Ini hari ini juga puasa ya. Saya Meris nggak Aku puasa. nggak puasa, lagi halangan. Lagi halangan, pengen halangan juga gitu. Jadi apa namanya? Lagi nungguin si Puts biar nanti kita bisa. Dia tuh ngajakin. Ramai ya. Nggak apa-apa. Dia pengen ngajakinnya itu tuh bikin podcast. Nanti sekalian pembahasan podcastnya itu tentang 23 tahun kita tuh gimana sih gitu. Usia rentan banget juga. Usia rentan banget yang dimana 23 tahun itu tuh kan banyak pembahasannya di Twitter. Kita mau naruh opini kita di video ini nanti. Tonton sampai habis. Ya Allah, aku kangen banget loh Semarang, gila. Kau mimpi anjing. Gue nih Jakarta putih cuy. Maksud sih? Iya cuy. Kan, wis pesan dong. Gila. Maksud sih mas? Kayaknya fitnah ya. Curiga gue. Oke lah, anak Ivan salah ditompol lah ya. Loh, tapi spontan. Centie. Udah ada Mais, udah ada Puts. Halo guys. Tapi aku putihan ya guys, gila. Putihan gila. Kan aku bisa peluk Mae loh. Aku kan bisa peluk Mae. Banyak rekening berapa? Aku sekarang bisa peluk Mae. Bisa peluk Mae jadi Mae tambah kurus. Putihan gila tuh. Gila sih. Rasanya kayak mimpi guys. Balik Semarang, gila. Udah disupport baju putih. Dia pulang ke Semarang itu demi konten. Konten yang mau kita buat nanti itu apa yang terjadi pada saat 23 tahun. Demi 1000 subscriber. 1000 subscriber. Kita harus giveaway umroh 1 juta subscriber.
openingku. Halo. Sekarang udah lengkap. Ya. Ini Put sudah datang. Yo. Apa kabar? Ini dari Jakarta gila. Ini tuh kayak pengalaman. Sumpah kayak mimpi banget aja. Dari Jakarta kita gak mungkin bayang banget kalau Put tuh bakal kesini. Misalkan kalian lihat status-statusku ya di Instagram, Twitter, aku kayak merasa gak bakal balik Semarang karena emang situasi di Jakarta tuh tau lah, zona merah, terus akses Gak mungkin Nggak, pulang. ditutup akses semua. sumpah. Dan kalian tahu udah pulang naik apa? JNE. Oke. Ora, kirim email. Kirim email. Langsung. Lewat Supreme langsung ya. Aja. Tapi tenang semuanya, kita tetap sedia hand sanitizer sama masker, tangan. Yo. Terus Payamu. stay healthy guys. Subs. Coba. Aku baru pertama asli. Mata kodok. Aku baru pertama kayak gini. Aku baru pertama kayak gini. Sama siapa? Enggak tangannya. Oh, kuira. Makanya deg-deg miris pertama kali. Tangannya. Anjir. Itu asli. Aku baru pertama. Ya, oke. Oke, Ya, sip. coba. Gini. Coba gini dulu. Agri ajarin gini. Jempolnya kepleset. Aku baru pertama. Mata kodok guys. Ini mata kodok. Aku baru pertama. Kumpulnya kita hari ini itu mau ngebahas yang terjadi pada saat umur 23 tahun itu ada apa sih? Iya. Soalnya di Instagram, Twitter emang lagi rame ya. Iya. Itu usia rentan gitu nggak sih? Usia naik Iya, turun itu gitu kan sampai dibikin campaign loh sama Firsa Iya. Besari, sama Betul. influencer-influencer. Semuanya bahas apa yang terjadi Apa yang 23 tahun. di 23-mu? Udah 23 tahun kan? Sudah. Enggak lah. November nanti aku. Aku 19 loh. Udah. 19, aku 19. Dobelmu. Sebelum Masehi. 19. Tapi masih cute lah, masih cute. Tambah putih loh. Tambah putih. Meris rekening, Meris. Anjay. Kamu nggak mau merhatiin pipinya tuh? Siapa ya? Tuh, udah Tolong. kayak Jiko Oke. gitu lucu. Next episode dia harus masuk sih. Iya. Dia harus masuk sih. Oke. Oke. Nanti kita mau berbagi isi kepala dari pikiran orang gila, pikiran manusia normal, sama manusia normal. Yang lagi viral banget di Twitter, ini berhubungan dari Twitter. Ini relate banget, relate. Yang lagi paling sering dibahas itu apa yang terjadi pada saat lu 23 tahun. Iya. 23. Aku 23 udahan gila. 23? Udah. Kapan? Januari Aku kemarin. masih Januari 4 tahun kemarin. lagi sih. 23 aku masih 4 tahun lagi sih. Aku kok nggak yakin ya asli. Aku kayak KTP. tolong KTP. KTP aku di situ. Aduh ketinggalan nih guys. Ini KTP guys. Asli aku tuh nggak bisa tahan banget sama saat ini. KTP. aku ketinggalan guys. Aku masih asli nggak bisa tahan. Aku ketinggalan guys. Gila. Enggak yakin. Si Bogo kartu Indonesia Sehat toh. Ora. Aduh. Jangan buka KTP lah guys. Aduh, gimana ya? KTP. Beres begini kamu lihat, ini. Bang, Gini. lihat. Kayak beauty vlogger. Gila. Kece. Oh, ini sama cewek toh? Tak kira ini cowok. Sama cewek. Itu aku ya ampun. Tak kira ini cowok, cu. Itu aku. Ganteng loh tuh. Teman-teman lihat. Ivan ini udah mahu rabun Picak san. rap san. Itu sebuah keberuntungan, Pak. Iya. Beruntungan sih. Oke. Kita mau bahas sesuatu yang relate di 23 tahun. Nah, 23 tahunmu ngapain aja, Mer? 23 tahunku itu mendengar banyak pertanyaan usia rentan sebenarnya. Oh, Itu paling yang nggak aku suka sebenarnya. untung aku masih 19 tahun ya. Sensitif banget itu tuh. Sensitif. Dalam. Apa ya? Perlu dipertegas. Kapan nikah? Iya. Aduh. Terus apa nih? Mama pengen punya momongan nih. Iya. Kapan dikenalin? Lemes. Itu tuh. Pembahasan ini tak skip dulu boleh nggak? Aku tak kuis. Tapi emang di usia-usia kayak kita itu usia-usia yang bener-bener bikin apa ya, rentan di krisis mental sih ya. Iya, betul banget. Di usia kita tuh ada yang namanya a quarter crisis life. Itu tentang
kecemasan kita soal masa depan, kita mau ngapain, terus kecemasan kita soal apa ya, diri kita. Nah setelah ini tuh mau ngapain sih, terus kok kerja kayak gini aja, mau resign tapi masih butuh cuan. Terus kita kan usia-usia kayak kita kan usia-usia yang masih idealis kan, kita kerja pengen sesuai passion, segala macam sesuai yang passion, gajinya harus sesuai. tapi kan di lapangan kita nggak bisa kayak gitu. Kadang kita sesuai passion tapi rekan kerja kita nggak enak, terus kita nggak banyak nyaman, toxic people in the world. Toxic people itu banyak banget sih kayaknya deh. Itu banget. Dan apalagi kayak selalu tuntutan orang tua nggak sih kalau misalnya kita harus banget masuk CPNS? Kemarin aku sempat bertengkar sama orang tuaku karena CPNS. menurut orang tuaku yang notabene orang tuaku itu bukan orang tua yang girl seperti kebanyakan teman-teman yang lain nih. Orang tuaku itu media sosial mentok di WhatsApp, hiburannya mentok YouTube, dan masih suka nonton dangdut akademik. Itu bukan sebuah standarisasi yang rendah ya lo ya, teman-teman enggak. Itu cuman saya menilai orang tua saya seperti itu. Dan menurut orang tua saya, tingkat profesi tertinggi yang profesi paling paling dihormatin itu PNS. Padahal ya, mereka nggak tahu bahwa dari freelance kita bisa menghasilkan lebih dari apa yang bisa didapat dari PNS. Tapi bukan berarti kita kayak nge-stigma orang-orang PNS itu enggak semua, enggak semua, tapi kita ada opsi lain yang bisa opsi lain yang bisa kita lakuin daripada kita di zona nyaman itu gitu. Bener. Mungkin orang-orang tua kayak kita, kenapa orang-orang tua kayak orang tua kita nyuruh kita ke PNS itu mungkin karena mereka mikirnya di masa tua kita, terus terus itu benar-benar zona nyaman yang bisa bikin kita buat kita pegangan hidup lah. Tapi kan orang-orang kayak kita kan, apalagi di millennials ya, apalagi kita itu kan suka yang namanya foto, traveling, terus marriage anak event, segala macam. Konser, kangen konser sumpah. Kita itu punya satu dunia yang nggak seperti dulu gitu loh. Orang-orang seperti dulu kan kerja di kantor segala macam. Ya walaupun sekarang kerjaku di situ sih. Lu jadi anak korporat sekarang ya? Tapi oke lah. That's it. Itu amin ya Allah. Kita nggak memandang kalau semisalnya PNS itu rendah, enggak sama saya sekali guys. Mamaku PNS, bapakku PNS, circle keluargaku PNS. Tapi karena apa? Kita orang yang mungkin nggak lolos masuk PNS, masih banyak jalan lain kita bisa dapat profesi seperti PNS. Yang kita bahas sekarang itu bukannya kita menjelek-jelekan PNS, tidak. Kita nggak bisa masuk. Susah masuk PNS. Masih banyak yang menjanjikan lebih menjanjikan untuk masa depan kita selain PNS. Dan orang-orang kayak kita tuh orang-orang yang sudah terbiasa di luar zona nyaman. Ya nggak sih, persaingan segala macam tuh udah kayak mainan lah buat kita ya sih. Malah seneng ketemu orang baru, kalau dapat ilmu baru segala macam ya. Walaupun di situ kita juga bisa dapat, tapi jangan terus berstigma bahwa kita nggak bisa apa-apa selain di situ. Benar. Dan aku bersyukur kalau dulu aku ngambil ilmu komunikasi. Iya, aku juga bersyukur banget sih. Soalnya jadi kayak gampang kenal, gampang ngobrol sama orang. Iya benar. Nyari teman. Soalnya dari tugas-tugas kita suruh bikin laporan, berita, wawancara, kenal nggak kenal, wawancara, harus ngobrol, harus berani ngomong duluan. Itu. Ya, tapi sampai sekarang tidak berani ngomong sama mertua. Iya. Tapi orang-orang di rasa gue. Tapi orang-orang di luar sana nganggap ilmu komunikasi itu sekolah cuman modal omong, cuman modal ini padahal enggak. Itu skill guys. Kita ngomong di depan orang banyak itu skill. Enggak semua orang bisa ngomong di depan orang banyak, di depan kamera. Itu mungkin depan orang banyak. Kita dikasih skill untuk berelasi segala macam. Itu modal banget. Jadi teman-teman, bagi kalian yang bercita-cita ingin jadi pembicara waktu demo, masuk komunikasi. Terus teman-teman bagi yang pengen jadi netizen expert, komunikasi.
Gila sih. Jadi teman-teman yang mau apa tuh namanya, mau dapat nilai dari ngebacot doang, komunikasi. Ada MTK nggak? Enggak. Itu cuy, apa tuh namanya? Oh iya. Itu Oh, entrepreneurship. Entrepreneurship ada. Itu kita disuruh, kita disuruh jualan. Suruh Kalian jualan, pengen itu jadi hitungan. pengen jadi pengusaha, kok masuk komunikasi. Komunikasi. Pengen jadi pengusaha sekaligus tukang iklannya, masuk komunikasi. Komunikasi paling keren Udinus. Ya Pak Edipis, udah kita Pak. Masuk ke podcast. Nanti live Instagram bareng ya. Nah, Waduh. bisa loh, bisa loh. Udinus SMG. SMG. Pak Edi. Sehat Pak. Kita sampai kali gak ya episode ini. Iya. Kan siapa tahu guys. Tapi kita balik lagi ya ke umur 23 tahun ya. Umur 23 tahun tuh bener-bener umur yang membuat aku semakin struggle. Karena aku sendiri dari kecil segala macam apa ya, tantangan hidup terus naik turun bener-bener sampai ke rock bottom itu udah Rock bottom. Itu kudu naik bis dulu, Mak. Ayo. Dan suruh bawa beli balon dulu. Nah, Jauh, Mak. gini bottom anjing. Itu bener-bener kayak gila sih. Ini adalah umur-umur dimana aku bener-bener menikmati hidup sih. Kalau aku menikmati hidup dari segi aku alhamdulillah bisa mencukupi segala kebutuhanku sendiri. Terus ini tuh umur dimana aku bener-bener mendesain aku pengen seperti apa sih nantinya dari keluarga, dari cita-cita, dari segala macam. Aku bener-bener umur 23 tahun ini umur titik balikku dari kecil udah mengalami fase segala macam itu. Aku ingin mengaplikasikan ke hidupku bener-bener itu di umur 23 tahun ini. Aku ingin menjadi apa nantinya segala macam. Nah, aku desain dari mulai sekarang. Landasan paling bawah. Lu mau jadi apa besok? Iya, betul banget itu. 23 tahun tuh kayak gitu banget ya rasanya. Yes. Jadi kayak aku ngerasain banget sih, soalnya ketika kita udah 23 tahun, aku mikirnya kita bukan lagi untuk besoknya, tapi beberapa tahun Ya, bener. kemudian. Long life lah ya. Iya, long life banget gitu sih. Itu dari sudut cewek ya? Dari sudut Meris tuh gimana tuh? Kan dari kita bahas cewek dulu nih, sudut pandang cewek. Nah, itu udah cewek nih. Iya, maksudnya Mercy lah enggak. Maksudnya dari sudut pandangmu tuh apa nih? Iya, dari sudut pandang aku tuh ya gimana ya? Itu sebenarnya sih kalau di aku berat ya 23 tahun, karena di mana fase kita nggak harus muluk-muluk dengan itu terus. Percaya nggak sih setelah kita 23 tahun, apalagi setelah lulus, pertemanan kita kurang, Ya. Ya, bener-bener terseleksi. ketergantungan kita sama orang kurang. Yes. Yep. Mau nggak mau kita harus mandiri. Terus kita harus berani keluar dari zona nyaman. Iya. Oh, gila sih. Apalagi kamu kan maksudnya udah sampai keluar kota ya sendiri. Itu kayak jauh dari teman-teman gak sih? Kamu harus bener-bener survive sendiri ya gak sih? Dan itu mentalnya nggak cuma untuk mental karena kita harus dapat support dari orang-orang, tapi harus mental dari diri kita sendiri. Iya. Yops, betul. Apalagi dari kecil, aku tuh punya satu cita-cita luhurku adalah aku suatu saat pengen punya yayasan khusus orang-orang broken home. Karena aku pun terlahir dari orang broken home gitu kan. Segala fase hidup dari bener-bener yang paling menyakitkan sampai bener-bener dihantam dari kecil tuh bener-bener apa tuh dihantam sama masalah-masalah kehidupan. Cuman treatment daripada kakekku yang udah almarhum, walaupun kamu anak kecil, tapi yuk kamu harus tahu keluarga ini kita tuh lagi ngadepin apa. Dari kecil tuh aku kayak gitu di treatment. Dan masalah pertemanan segala macam, aku itu udah ngerasain pertemanan itu dari bener-bener ke circle yang bener-bener gelap banget. Teman-teman yang tapi aku bersyukur aku mengenal mereka dulu. Kalau aku nggak mengenal mereka, mungkin aku nggak tahu tentang tentang survival kehidupan. Terus aku nggak bisa bedain mana yang baik mana yang buruk. Terus nah dari situ kayak Allah tuh ngangkat aku dari circle ini dimasukin ke circle yang bener-bener 180 derajat. Berbalik ya? Berbalik guys. Jadi dulu waktu aku sekolah tuh
bener-bener bandel. Circleku tuh teman-temanku yang apa ya, kayak merokok, ya walaupun dia cewek ngerokok, terus minum-minum, terus yang sini-sini zaman sekolah itu kan termasuk nakal kan, maksudnya kayak di sini disilet-silet itu udah zaman pernah ada kan fenomena kayak gitu kan, di gambar kontol gitu. Oh enggak, sorry. Terus yang rokok, jadi pernah aku dulu Put ngerokok, nanti aku nggak kasih tau mamamu, cuman aku dulu pernah ngomong, aku berteman sama kamu tuh ya wes berteman, tapi tolong jangan ajak aku seperti apa yang kamu lakuin gitu. Jadi tolong hargain aku bilang gitu kan. Nah semenjak itu ya wes aku selalu ketemu sama orang-orang yang segala macem katam lah ibaratnya. Terus pensiunan. Nah jadi aku tuh bener-bener rasain gimana sih rasanya broken home dari kecil, bener-bener ibarat kata rumahmu itu udah reok, jangan sampai terus kamu ambukin. Sebisa mungkin kamu jadi tiang. Yes, benar. Sih. Soalnya ya emang sama sih Mas, sebenarnya aku tuh juga warga broken ya. Dari kecil, jadi emang aku pagi dari kelas 3 SD sih kalau aku sih. Dari kelas 3 jadi sama kan tuh kelas 5. Aku dari kelas 3 jadi tuh emang udah survive aku tuh. Ya udah, aku nggak bisa namanya ikut-ikut orang lain. Nggak bisa ikut orang lain, jadi saya oke lah kita ikut orang lain tapi dalam hal positif. Iya, betul. Dalam hal positif dan mungkin karena aku kayak sekarang gede nih, aku kayak aku mulai belajar zodiak sebenarnya. Serius, aku ya zodiak jadi kayak misalkan zodiak apa? Aquarius. Aku Gemini. Kamu? Scorpio. Kita sama. Kita zodiak udara. Zodiak udara. Apa? Scorpio. Scorpio itu udah tahu ya. Enggak. Gemini guys. Aquarius. Kita masih sama sih. Tipikal zodiak Gemini sama Aquarius Iya. pasar. Tapi kalau Scorpio nggak tahu sih. Cewek-cewek kuat nggak, Mak? Iya. Dalam menghadapi masalah tuh selalu bisa survive. Next. Okay. Random. Terus apa? Jadi tuh kayak apa misalkan oh yaudah kita tuh tipe orang apa, jadi tuh melatih aku bisa survive ke depan dan melatih aku bisa juga buat terutama nggak baperan sih. Yup. Malah Baperan banget. malah orang-orang yang dari kecil itu udah di treatment kayak gitu tuh ada dua fase orang ditempa. Kamu mau jadi wortel yang digodok itu makin lembek, Iya. atau telur yang semakin digodok makin keras. Nah, jadi bener-bener itu fenomena di sekelilingku, orang-orang broken home lain tuh banyak yang wah sekolah kacau, terus ikutnya pergaulan yang nggak benar segala macam, itu malah justru membuat kalian itu semakin Udah turun. patahnya tuh bener-bener patah. Sebisa mungkin kalian harus bener-bener jadi tiang, survive. Kalian nggak bisa milih kalian dilahirkan itu di keluarga seperti apa, tapi kalian bisa membuat diri kalian memiliki keluarga yang seperti apa nantinya. Kayak gitu sih. Itu bisa menjadi pelajaran berharga banget buat kita next. Pusteng nih. Oke. Lompat ke apa? Terus cuk pembahasannya. Iya, kita nggak bisa kemana-mana ya cuy. Tapi kita random aja. Iya. Tapi pembahasannya satu garis. Tapi aku kan jadi tak minum terus sih. Fer, mau beli bukaan kapan Fer? Habis ini ya? Mau buka apa ya? Lah Fer, tadi kamu nggak beli di itu Burger King. Burgerku nggak mau. Nanti weh. Kita mau beli apa? Ya, ikut? Nitip? GoFood. Paling yang GoFood. Jauh lah. Depot kan jauh. Cacah yang merene siapa ya? Gak tau, aku belum buka HP lagi. Roni nggak merene gini. Dia cuma mau beres kok. Tapi dia ngesin storyku loh. Iya, dia juga ngeliat storyku. Ini golding banget sih. Ya, kita lanjut. Gak masalah sama backsoundnya, aman-aman saja. Oke, Terus jadi apa? itu jadi dari pembahasan kalian berdua bisa aku simpulin bahwasannya kalau misalnya umur 23 itu akan menentukan Bener-bener kita menentukan apa gimana next kalian step kedepannya. kita ke depannya sih. Dan bagi yang kita sebagai orang broken home, cukuplah keluarga kita yang dulu broken home. Kita jangan. Iya. Karena kita melihat situ tuh itu adalah sebuah kesalahan di hubungan yang akan kita buat nanti, kita jauhi kesalahan tersebut Yap. gitu loh. Itu yang menentukan siapa diri kita nantinya. Ya, pinter-pinter kita milah-milah orang yang membuat kita makin maju. Iya sih. Circle juga Circle
Nggak juga nentuin sih. berpengaruh. Bener-bener pengaruh guys circle tuh. Jadi bukan kita bukan kita kayak temen kita harus memilih-milih teman, kita jangan memilih teman, tapi kita bener-bener harus selektif. Iya. Bener-bener selektif, temanmu itu seperti apa, dia mengarahkanmu itu Baik atau enggak itu benar-benar harus selektif sih, karena yang rugi ya dirimu sendiri itu loh, bukan orang lain. Mau denger dari sisi cowok? Boleh dong. Kayak Nih yang apa tuh Jauh namanya? Yang aku sempat bahas sama Surya. Sempat bahas Wah sama Mas Surya, kamu harus ngobrol sama kita. ngobrol. Dia orang yang hatinya itu bakoh. Tapi dia Mas Surya, dia tuh tampang preman hati preman. Hello Kitty. Tampang security hati Hello Kitty loh. Gila sih. Sapurane Masih shit. Di umur 23 tahun, cowok udah mikir masa seterusnya mau tinggal sama orang tua. Yes. itu Kalian juga bakal mikir Iya. seperti itu. Yap. itu pikiranku juga sih. Cuma apa mikir kayak gini nggak ya? Yap. Yang bakal mikirnya nggak selamanya kita bakal tinggal sama orang tua. Iya. Satu. Terus gimana ya? Harga tanah. Nih ya, aku bahas realistis aja nih, cowok tulang punggung keluarga. Harga tanah. Kalian tahu biasa kalian beli cat time berapa? 33 sampai 40 ribu ada ya. Itu setara dengan satu sak semen. Tapi emang ada pembahasan berapa kali kamu beli boba Itu sama dengan lu udah bisa bangun Iya, rumah bangun anjing. rumah. ya, itu di Twitter banyak banget pembahasan aja ya. Jadi cowok itu udah mikir kayak mau beli rumah. Yang dulunya kalau misalnya aku punya uang nih, aku terima gaji. Anjir, Jordan 1 bagus beli. Masih konsumtif lah Masih ya. konsumtif, apa-apa kalau misalnya wah gajian, wah bisa ngajakin doi ke sini nih gitu kan. Dinner berdua sekali bayar 500.000 sampai 1 juta. Dulu aku gitu. Gila sih. Walaupun gak jadi. Oh yang sama. Ups. Oh, Nah, oke, Iya, terus oke. ini dangdut teman. Ndah. Haris. Lah, Yuk. yang dimana mikir kapan, tahun umur berapa bakal nikah. Yaps. Kan ada dua tipikal cowok untuk mikir pernikahan. Dia mikir mau sama ceweknya itu mapan bareng-bareng atau cowoknya mapan dulu baru dia milih cewek. Kalau aku milih si cewek, aku mapan dulu baru si ceweknya ini. Makanya mulai dari 23 tahun ini mulai bener-bener dimatengin supaya nanti kita tinggal milih gitu loh. Aku nggak tega ngelihat orang yang aku pilih itu tuh susah gitu loh. Yaps, bener. Karena sekarang dengan posisi kita balik yang problem tadi ya, tulang punggung keluargaku itu ibu. Dan aku Tapi memang dan aku- pemicu kerusakan keluarga itu di Indonesia emang pernah ada riset tertinggi adalah finansial. Ya, Itu karena finansial. makanya itu, dan aku 2 tahun kerja di pernikahan juga, makanya intinya kalau misalnya aku mantepin hati nikah, nunggu udah punya rumah minimal, Yap, bener. udah punya rumah. Nggak, Setidaknya kita punya aset. ya punya Apalah aset. atau kendaraan atau rumah dulu kan. Yang penting kita punya aset gitu loh. Maaf tadi kepotong buka puasa. Selamat berbuka teman-teman. Selamat buka Selamat teman-teman. berbuka puasa. Emang lu puasa? Enggak sih. Enggak sih. Aku puasa loh. Oh iya, Kalau aku puasa. lagi enggak kehalangan. Kalau lagi inget. Aku udah mulai belajar. Gila sih. Iya. Haris. Iya. Mari yuk ikuti pelan-pelan yuk. Asyhadu. Enggak. Ipan. Lu aku malah yang kena. Lu pesan apa, Cok? Gecek. Gak jadi pesan dia dah. Kita sampai Oke. mana, guys? Sampai Pesan-pesan ya. saran kita ya. untuk Tapi emang bener guys, kalau misalkan kalian belum siap secara mental dan finansial, mending jangan sih. Daripada nantinya keluarga kalian yang bakal jadi korban. maksudnya yang bakal ribet sama susah. Bener-bener sih ribet. Dan buat cewek, pinter-pinter milih cowok itu jangan cuma modal ganteng doang. Nih di umur 23 tahun lo ya. Lu kalau misalnya ngelihat cowok Jangan keblondrok. ganteng tapi dia gak mau usaha apa-apa buat dirinya sendiri, kamu perhatiin aja, mending lu tinggalin. Modal Opo. lu kalau misalnya mau ngelihat ganteng doang di waktu kuliah, sabi lah ya, Iya. bisa nggak malu-maluin dibawa ke kampus gitu.
Kalau bertengkar di kampus kan juga cool. Nggak sampai kalau ditahan di parkiran gitu kan nggak malu-maluin. Aduh, Lu diam kok saya Pak. Tahu nggak Mak? Enggak. aku juga nggak tahu. Mereka nggak tahu. Oh iya deh. Nanti aja. Skip. Nanti aja Oke. biar angkri aja. Oke. Belakang sana ada yang tahu nih. Ya, Oke, silakan. next. Tapi kalian pernah bayangin nggak sih seandainya corona ini datang tahun lalu? Pas kita ribut-ributnya skripsi, Iya. pas kita Wisuda. ribut-ributnya sidang, wisuda. Aduh. Wah, edan Nggak bro. kebayang banget sih aku sih. Edan. Kita mungkin nggak ada kenang-kenangan buat wisuda pakai kacamata hitam, skripsi dikasih nanas, Serius digokin nanas? nanas, Nanas Cok. muda? Ada Papaya, nanas. Bentar, papaya sama nanas. Yang beli siapa? Tahu. Yang beli Lupa aku. Nanas Roni. ada. Enggak. Papaya Roni. Nanas ya tuh siapa sih? Aku lupa. Terus juga ada yang si Nasi Padang. Nasi Padang. ada juga yang sidang dikasih ini loh, Ma, apa namanya? Karet-karet itu loh. Terus kayak berhubungan. Oh, Ada kayak siapa ya? Apa tuh namanya? Ban dalam motor. Iya. Berhubungan pelek motor dan ban motor. Itu dalamnya ada karet itu. Ya. Itu langsung kaget Lu banget. gak usah tawa lu anjir. Oh, tahu banget. Lu ngasih hari apa dulu? Iya. Lu ngasih hari apa dulu? Apa? Hadiah sidang kayak gitu. Iya, hadiah sidang hari apa? tapi emang kita tuh emang solid banget. Sidang kita rame-rame Rame-rame datang kumpul sampai datang. hadiah tuh wah setas kresek cuy. Aku balik sampai wah susah banget. Paling banyak hadiah. Gila dari juragan-juragannya banyak. Asli. Wah, tapi emang kalian keren guys. Tahun 2015 keren banget. I love you so much guys. Ilkom, udah saja. Udah saja. Oke, sebagai Edi, siapa? sebagai penutupan video ini kita boleh request sama teman-teman kalau misalnya kita sempat ketemu lagi minta request bahas apa. Oh iya bisa. Oke. Oke. Ya, Komen mungkin aja kalau lah. misalnya mau ngobrol personal atau Yap. cerita-cerita personal sharing bareng, ini Instagram Meris, Instagramnya apa? Marbet 97. Instagramnya Puts apa? Foodstography. Oke, nanti munculin di situ. Terima kasih sudah ngeklik video ini, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. So. Kita udah main. I know